Halo, selamat siang. Bersama saya Irma Agusti dari program studi akuntansi. Di sini kami akan melakukan salah satu tugas dari mata kuliah bisnis digital dari Bapak Dr. Pesri Basir MR SE MAK. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama Nurdiana, Lutfi Andi Abrar, Dian Sasmita, Andi Dina. Kami dari kelompok 1. Nantikan ya. Hai teman-teman, kali ini saya sudah berada di salah satu UMKM anyaman Eceng Gondok. Dan di tangan saya ini adalah salah satu anyaman dari Eceng Gondok. Ingin tahu selengkapnya? Nantikan terus ya. Kita mulai wawancaranya. Saya boleh tahu saya dengan berbicara dengan Ibu siapa? Ibu siapa? Suryanti. Ibu Suryanti. Oke, baik. Nama usahanya ini apa, Bu? Bunga Eja Craft. Bunga Eja Craft. Oh, ya, baik. Jadi ini Bu, kira-kira kan tadi ini 2 lokasinya, tapi yang biasa di lokasi utamanya itu di mana Ibu? Sebenarnya lokasi utamanya di sini, cuma karena setiap ada kegiatan kunjungan-kunjungan untuk di kelurahan, makanya saya taruh di situ. Karena saya juga kader PKK, ada mengelola UP2K. Nah, salah satunya saya taruh di situ supaya gampang untuk aksesnya untuk di kelurahan. Ini alamatnya tepatnya di mana Ibu? Alamat apanya? Ini Jalan Bunga Eja, Kelurahan Matuangin. Kan ada Bunga Eja sana juga. Ya. Jadi ini Bu, kan usaha ini kayak kita bilang tadi menghias kerajinan. Ini kira-kira kapan Ki mulai untuk bangun ini usahanya Ibu? Mulainya itu sebenarnya sudah lama, tahun 2015. Pertama itu kan saya usaha menjahit. Tapi usaha menjahit sama bordir. Nah, seiring sejalan itu saya banting setir ke kerajinan, karena kan di Kota Makassar kurang pengrajinnya dan betul. Kurang kerajinan tangannya. Kebanyakan kuliner ya. Jadi di situ saya suka ini kerajinan karena hobi juga. Terus untuk target pelanggannya itu apa saja Bu? Apakah anak muda atau orang-orang dewasa atau apa Bu? Terus pemasarannya, apakah pemasarannya hanya sebatas offline saja begini kayak misalnya di store atau kita pasarkan juga di media sosial? Kalau saya, kalau pemasaran saya itu sudah masuk di Etsy. Tahu Etsy? Apa itu Bu? Itu semacam kayak marketplace tapi global. Sama dengan Amazon. Oh iya. Sama dengan Alibaba. Cuma kalau Etsy itu khusus untuk kerajinan tangan. Nah, bisa dicari di Google saya, di Instagram saya itu ada linknya. Etsy Celebesbi. Kenapa saya namakan toko Celebesbi? Karena kan Sulawesi Bunga Eja Craft. Jadi Celebesbi saya nama tokoku itu di Etsy. Bisa dibuka linknya. Berarti sudah internasional? Bukan internasional, global. Oh, global dia, Masya Allah. Ya, nah, cuma kan persaingan kalau global kan luas, banyak kompetitor. Jadi setidaknya ya sabar-sabar saja kalau ada yang laku. Cuma saat ini saya tutup toko saya karena kan ada perang dagang. Ya kan? Impornya itu mahal. Kita mengekspor ya. Baru itu yang kita tidak tahu kapan naik berapa persen. Nah, sedangkan kita kan punya usaha kecil, berapa sih untungnya kodong? Nah, jadi saya untuk sementara ini saya vacation, saya punya toko tapi tetap buka di Etsy, cuma saya vacation dulu sampai bagaimana berjeningnya atau antara Indonesia bagaimana dengan negara-negara tujuan, karena negara tujuannya kan di Australia sama di Amerika. Ini Bu, kan tadi sudah dibilang tadi kalau kenapa Ibu kepikir untuk membuka usaha ini karena tadi ya suka juga semacam gini, terus karena banyak juga dagangan-dagangan yang lain seperti kulineran jarang di Makassar juga, memang di kerajinan begini, apalagi kerajinan tangan. Oke, baik Bu, ini kan usaha ini kira-kira itu biaya awalnya atau modal awalnya itu berapa Ibu? Kalau boleh tahu. Kalau modal awal itu mungkin sekitar 5 jutaan.
Ya itu. 5 jutaan. Terus kalau misalnya omsetnya itu kita dapat per minggu atau per bulan kah? Bagaimana? Tentunya kalau market, kita bicara market pasar dulu ya. Iya. Nah, market pasar kita itu di Makassar khususnya tidak ditahu. Contohnya ini, kebetulan kan saya punya keponakan kuliah di Gobel ya. Iya. Nah dia bawa di Car Free Day. Oh. Akhirnya ada pembeli. Iya. Yang beli itu kayak ke tingkatan kalian. Nah ibunya lihat, Iya. dia interesting tuh lihat, oh bagus ini buat souvenir. Jadi artinya market pasarnya itu ibu-ibu ke atas. Tapi lewat jalur anaknya. Iya, lewat jalur anaknya. Mungkin karena dia lihat ini khusus untuk souvenir kan, Iya. buat souvenir bagus. Jadi akhirnya datang pesan ke saya. Iya, betul. Apalagi biasa ibu-ibu yang lebih Iya, tertarik. lebih tertarik karena yang kayak gini. Iya. Ya, kayaknya umur-umur 25 ke atas lah ya. Ya, itu marketnya. Untuk ini Bu, pembiayaannya itu kira-kira memang dari full dari kitanya atau ada dari misalnya ada yang juga bantu untuk membiayai modal awal tak? Modal awal itu dari saya semuanya. Kalau misalnya dari segi bahan-bahannya itu Bu, apa saja misalnya kalau misalnya mau membuat sebuah produk ini, apa saja bahan-bahan yang diperlukan dan alatnya sih ya, apa saja? Kalau bahan utamanya kan itu enceng gondok. Nah, enceng gondok. Terus itu bahan untuk finishingnya beda ya. Finishingnya itu seperti ini sudah jadi kan dari pengrajin. Nah, saya harus finishing lagi. Finishingnya itu apa? Pengerasan untuk lem ya. Pakai lem fox putih itu finishingnya lem fox putih. Terus anti jamur. Kemudian akrilik yang bikin mengkilat. Nah ini kan tidak bisa dipernis, beda dengan kayu. Betul. Kayak ini enceng, iya. Jadi harus ada anti kliriknya sama anti jamurnya, gitu. Kalau bahan untuk menjadi dia menarik sebagai misalnya sudah jadi produk kayak gini toh, maka kita bikin bagaimana caranya menarik ini produk. Betul. Dikasih sulaman kah, dikasih hiasan-hiasan kain-kain tenunan. Nah itu cara kita, bagaimana caranya kita desain gimana supaya dia bertambah wah begitu. Jadi ini Bu kayak untuk mempercantiknya nih anyaman itu kita sendiri yang kerja atau ada yang bantu karyawan? Kalau saya misalnya kewalahan begini ya, nah saya pekerjakan orang. Misalnya pengrajin saya itu ada di Maros, karena saya tidak bisa juga harap di sini. Saya kan mau cepat. Kalau mau orang santai tidak bisa, karena kita kan ada target. Jadi pengrajin saya ada di Maros, ada berapa orang. Terus untuk innernya itu yang bagian tas saya kerjakan, saya punya adik juga, punya ibu rumah tangga. Jadi kita juga memberdayakan ibu-ibu toh. Saya juga berdayakan juga orang desa. Jadi ada tuh nilai sosialnya. Selain nilai ekonomis ada juga nilai sosialnya. Cuma kita ini kasihan sebagai UMKM kayak masih kecil. Ya begini sih modalnya. Tapi saya juga tidak mau ambil uang di bank di saat seperti krisis ekonomi seperti ini ya. Jadi kita harus hati-hati bagaimana caranya. Kalau ada orderan begini, ya alhamdulillah kita pekerjakan lagi begitu. Terus ini Bu, untuk idenya kira-kira ini kalau misalnya kayak kita pekerjakan orang lain itu kita yang kasih ide atau terserah bagaimana dia berkreasi? Biasa sih tergantung dari ini orderannya orang toh. Dia maunya model apa? Nah seperti itu dia mau model ini. Tapi ide saya itu ya macam-macam bentuk bunganya, warnanya juga bagaimana. Terus saya kasih kombinasi dengan payet. Kan kebetulan ada sisa-sisa payet ya. Nah itu kan bisa dimanfaatin lagi. Dari untuk sekitar di khusus Makassar ya susah cari orang yang mau mengambil. Karena mereka itu maunya dalam keadaan basah. Jelaskan kita rugi ya. Berapa sih kalau ini tidak cukup 1 kilo. Banyak tapi tidak cukup 1 kilo. Makanya saya cari supplier dari Jawa. Jawa itu sudah dalam keadaan kering, sudah panjang-panjang, jadi bagus kualitasnya. Jadi kita tidak meragukan lagi kalau beda di sini. Nah, itulah susahnya kita orang di sini tidak mau mengolah limbah. Padahal itu uang loh. Iya betul. Karena di Makassar jarang sekali kayak begini.
Ini sebenarnya kan sebenarnya bukan jarang. Padahal sudah pernah ke sana di daerah-daerah lain itu kan banyak. Mindset kita memang beda dengan orang Jawa, itu saja. Kalau misalnya untuk sistem pencatatan keuangannya itu ada orangnya yang khusus untuk mencatat keuangan Tidak, saya sendiri. Saya sendiri. Saya kan belum bisa untuk menggaji orang untuk ya. Jadi untuk saat ini selagi saya masih bisa, jadi saya pakai aplikasi Seli. Nah, aplikasi Seli kan itu sudah ada anunya ya kan? Pengeluarannya berapa semuanya toh. Itu kayak itu saya sisa saya kirim teks toh berapa anunya. Ya, sudah. Jadi bisa jadi handle bisa jadi handle. Terus kalau mengenai promosi saya juga. Jadi kita lebih banyak handle sendiri di usaha tak? Lebih banyak saya handle karena kita memperkerjakan orang kan tidak mampu untuk membayar ya kan. Nah terus ini Bu, jam-jam operasionalnya ini setiap hari kah atau ada? Setiap hari di sini on time. Oh, setiap hari. Nggak ada Yun, nggak ada hari libur. Lihat di Google Business ada nggak itu? Ya itu kan. Nah, ya tolong ya like atau apa ya supaya meningkat. Jadi jam operasionalnya itu Bu dari jam 1 jadi pagi sampai sekitar jam 10. Saya kan di sini juga stay gitu. Apalagi kalau ada pekerjaan begini ya diburu-buru. Jadi kira-kira ini Bu kayak pembelinya itu biasa secara langsung datang atau lebih banyak di sosial media saja? Biasanya langsung datang ke sini. Kalau dia mau lihat produk ya silakan datang ke sini. Kalau di sosial media pernah ada juga melalui sosial media saya tidak pernah ketemu itu orang Makassar, orang di sini juga, tapi dia sering pesan hampers. Jadi sisa itu aja. Sisa saya kirim pakai Grab, transfer ya gitu. Karena sekarang gampang karena semakin canggih teknologi, ada Grab. Ya kita harus menjaga kepercayaan kepada konsumen. Kayak Bu kayak harus tepat waktu sampainya. Harus. Kalau misalnya selama kita dirikan ini usaha Bu, apa-apa saja sih tantangan ini? Waduh, tantangannya itu banyak itu. Satu, kadang kita biasa ada orderan masuk, kadang pas tidak ada modal ya. Nah itu biasa saya bilang pusing. Tapi ada saja itu tantangannya modal. Nah, kemudian pemasaran juga karena saya semua vendor sendiri, karena mungkin juga terkendala dalam hal melibatkan orang-orang banyak kan. Tidak semua orang bisa gadget apalagi kalau kita di Etsy itu pakai bahasa Inggris, memang ada translate tapi kan ada tekniknya tersendiri. Kalau itu ada aturan-aturan kalau di Etsy. Terus kalau saya biasa melalui Facebook misalnya begini, saya bikin video saya bikin video short di YouTube. Saya saja begitu saya supaya ditahu bahwa kita ini mempunyai kerajinan tangan yang siap misalnya ada yang mau pesan silakan gitu. Dan ini Bu, kalau misalnya kita bicara untuk kedepannya begitu, kira-kira apa harapan untuk usaha ini kedepannya mau bagaimana? Ya usaha kedepannya itu kalau bisa saya punya galeri tersendiri. Amin. Dan karena kita ini kan di pinggir jalan, suatu saat kita digusur atau bagaimana, nah itu yang kita harus antisipasi. Itu saja intinya. Saya ingin mempunyai galeri khusus untuk kerajinan tangan, mengangkat kerajinan tangan di Makassar dan memberdayakan perempuan-perempuan yang tidak ada pekerjaannya, ibu-ibu membantu supaya ini meningkatkan perekonomian dalam rumah tangga mereka. Itu aja. Dan ini Bu, terakhir kira-kira bisa kasih saran atau tips untuk mungkin anak-anak muda atau ibu-ibu di luar sana yang ingin membangun usaha itu, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan atau kira-kira apa saran dari Ibu? Nah, kalau untuk mempersiapkan itu sebuah usaha, walaupun kita punya modal tapi tidak ada keinginan, sama saja bohong. Jadi harus memang betul-betul dalam diri kita bagaimana kita mau berubah dan bagaimana kita mau berusaha dengan ide-ide kita. Padahal itu ide-ide kita kan biasa tiba-tiba muncul, langsung kerjakan, jangan menunda-menunda. Itu saja. Karena biasa ada Bu orang buka usaha tapi tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Jangan juga mudah putus asa. Karena mungkin karena tidak ada bahan. Kalau tidak ada bahan, cari lagi ide lain. Saya misalnya gini, tidak ada enceng gondok, saya bantuin setir menjahit. Nah, tidak ada jahitan,
saya bikin bordiran, nah, bisa saya hiasi, saya bisa. Nah dari situ kan bisa mengumpulkan modal buat beli bahan. Itu aja. Sama yang tadi lupa ditanya Ibu, kan apa nama usaha tadi? Bunga Eja Craft. Itu dari mana kita terinspirasi menamakan itu? Ya, Bunga karena Eja saya Craft. berdomisili di Bunga Eja Craft, di Bunga Eja. Terus juga kan kalau Bunga Eja kan identik dengan perempuan. Nah, itu. Dan kalau Eja kan berani. Jadi berani bertindak. Insya Allah. Iya. Berarti kalau misalnya ada anak-anak muda di sana atau ada seseorang yang mau memulai bisnis itu harus kita mulai dari niat dulu di Iya, niat. Niat itu yang nomor satu. Ya, niat dan juga jangan maksudnya baru bisa satu kali maksudnya ada masalahnya langsung berhenti jangan. Pokoknya harus maju saja terus, iya konsisten terus jangan mudah putus asa lagi toh, harus itu aja. Dan apalagi nih jangan selalu berpikir tidak ada modalku, jangan selalu berpikir ya banyak itu ada istilahnya kalau tidak ada rotan akar pun jadi kan. Nah itu istilahnya kan, jadi apapun itu bisa kita bayangkan saja waktu corona tidak ada sama sekali, tapi orang suruh bikin masker, ada mesin jahit, diolah lagi, ya kan? Itu saja. Berarti selama ada kemauan pasti di situ ada jalan. Karena biasa orang juga kalau misalnya awal-awal banyak pembelinya, tapi tiba-tiba berkurang pembelinya dan di situ kayak down nih. Ya seperti kemarin kan ini, saya sebenarnya jual campuran, tapi karena pembeli kurang, daya beli masyarakat turun, inflasi ya. Nah itu kan susah sekali. Memang kan merasakan sendiri tahun ini lagi. Nah, tapi karena kita sabar, cari saja ada peluangnya di situ kita masuki. Oke, jadi itu teman-teman seputar tips dan saran dari Ibu terkait untuk teman-teman atau orang-orang di luar sana yang ingin membangun usaha ya. Yang pertama itu adalah niat. Jadi itu ya Bu. Jadi semangat teman-teman. Jadi itulah tadi hasil wawancara kami bersama Ibu Ibu Suryanti. Terima kasih Ibu karena sudah terima kami sama teman-teman ya untuk mewawancarai. Mungkin itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.